moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok saya, kelompok 2 dengan judul Hakikat Pendidikan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Saya Rusmala Dewi dengan NIM 24820141058. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan untuk bisa melakukan presentasi pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Hakikat pendidikan merupakan proses interaksi antar manusia yang ditandai dengan keseimbangan antar siswa atau antar peserta didik, diharapkan dapat mengubah tingkah laku pada diri pribadinya. Nah, perubahan tingkah laku inilah yang menjadi salah satunya upaya untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengantar peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Nah, berikutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 5. Yang pertama, apa saja landasan pendidikan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konsep dasar pendidikan. Yang ketiga, apa tujuan pendidikan. Dan yang keempat, apa yang terjadi jika salah satu unsur pendidikan itu tidak ada. Nah, yang kelima, mengapa unsur itu pendidikan sangat penting. Berikutnya kita masuk ke bab 2 pembahasan. A. Konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah pemahaman fundamental yang menjadikan dasar bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan. Usaha terencana dan sadar untuk menciptakan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran pendidikan. Nah, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Materi pendidikan mencakup berbagai aspek yang mendalam dan luas tergantung pada tingkat pendidikan dan fokus yang diinginkan. Berikut adalah gambaran umum dan materi pendidikan di berbagai tingkat dan bidang. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap pada individu agar dapat hidup secara produktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan mencakup berbagai aspek mulai dari pendidikan formal seperti sekolah perguruan tinggi hingga pendidikan non formal dan informal seperti pelatihan pengalaman hidup, pembelajaran mandiri. Berikutnya, pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter seperti pengembangan, tetapi juga berfokus pada kemampuan sosial gitu. Nah, serta emosional serta keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan individu diajarkan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Berikutnya kita masuk ke B, unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan adalah komponen atau elemen penting yang membentuk sistem pendidikan. Proses pembelajaran semua unsur ini saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Unsur-unsur pendidikan yang meliputi pendidik, peserta didik, kurikulum, metode pembelajaran, lingkungan pendidikan, serta media pembelajaran, tujuan pendidikan, evaluasi, dan waktu saling berkait dan bekerja bersama untuk mencapai hasil yang optimal. Seperti unsur ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman pendidikan yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Berikutnya ada pendidik atau guru adalah salah satu unsur utama dalam pendidikan. Mereka memiliki peran sebagai pengajar, pembimbing, dan fasilitas yang membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidik bertanggung jawab untuk peserta didik.
Peserta didik adalah individu yang terlibat dalam proses pendidikan dan menerima pembelajaran. Mereka adalah penerima informasi dan keterampilan yang diajarkan oleh pendidik, peran peserta didik. Dan yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan materi pembelajaran yang disampaikan dalam pendidikan. Kurikulum mencakup berbagai mata pelajaran, kegiatan, dan pengalaman yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, yang keempat ada metode pembelajaran, adalah cara yang digunakan pendidik untuk mengajar dan menyampaikan materi kepada peserta didik. Metode ini berfokus pada cara terbaik agar materi dapat dipahami dan diterima oleh peserta didik. Dan yang kelima ada lingkungan pendidikan, mencakup tempat dan situasi di mana pendidikan berlangsung, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas atau dalam komunitas. Lingkungan ini mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Nah, yang berikutnya ada apa saja yang terjadi jika salah satu unsur tidak ada. Nah, jika salah satu unsur pendidikan itu tidak ada, maka proses pendidikan akan terhalang dan mengalami kegagalan. Kegagalan ini dapat terlibat pada kegagalan tujuan pendidikan nasional. Nah, beberapa contoh unsur-unsur pendidikan yang dapat mengaruhi proses pendidikan adalah peserta didik. Nah, peserta didik pasti berinteraksi antara peserta didik dan pendidik. Nah, tujuan pendidikan, jumlah siswa dalam rombongan belajar. Beberapa contoh komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah orang tua, pemimpin masyarakat, dan keagamaan isi pendidikan. Pendidikan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan, karena melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan akal dan pikiran, kompetensi hingga kualitas diri yang lebih baik. Unsur pendidikan saat ini sangat penting untuk kenapa demikian? Karena dapat membantu individu dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pentingnya pendidikan bagi bangsa itu membantu menciptakan SDM yang unggul, membantu satu negara menjadi maju, membantu suatu negara mengatasi tantangan sosial. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan informal, formal, dan non formal. Nah, itu saja presentasi dari saya. Saya akan membacakan bab 3, itu penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan adalah proses fundamental dalam pembentukan manusia secara utuh, baik dari intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi diri, serta menyiapkan individu agar mampu berperan aktif dalam masyarakat dunia kerja. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hakikat pendidikan, kita diharapkan dapat lebih menghargainya. Pentingnya peran pendidikan dalam membentuk yang berkualitas, memiliki kemampuan berpikir kritis, serta peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya terbatas pada ruang kelas, namun merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup, di mana setiap individu berhak untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam belajar dan berkembang. Terima kasih telah mengikuti presentasi saya sampai habis. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, karena sesungguhnya yang benar itu hanyalah kuasa Allah Ta'ala, dan saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.